Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini adalah pelajaran matematik. Ketemu lagi dengan saya. Ini yang kedua untuk kelas ATPH 2 ya. Kelas 12 ATPH 2. Saya harapkan ke depan ketika saya jadwalkan jam 9 persis paling tidak sudah bergabung. Sehingga nanti mengikutinya utuh, tidak sepotong-sepotong. Kalaupun nanti mengikuti di pertengahan, ya nanti diputar kembali videonya. Nanti akan saya share di grup Hangout. Saya akan memaksimalkan grup Hangout, aplikasi yang ada di Google. Ya, jadi banyak banget aplikasi Google yang dipakai. Ada Google Classroom, ada Hangout, ada Gmeet. Ini satu aplikasi produk Google yang bisa dimanfaatkan proses pembelajaran daring. Ya. Mudah-mudahan pelajaran yang lain pun seperti ini supaya dengan mudah menyesuaikan. Ya. Kalian nanti bisa mempelajari tidak hanya aplikasi Google, yang aplikasi-aplikasi yang lain pun bisa. Karena ke depan yang dibutuhkan adalah kemampuan di bidang teknologi informasi, walaupun jurusan kalian di bidang agribisnis tanaman, pangan dan hortikultura, tetapi tetap IT harus dikuasai. Saya melihat ATPH, kelas ATPH ini sangat menguasai betul. Terbukti kemarin ada beberapa yang sudah dengan mudah bergabung. Ya. Kemudian saya harapkan lengkapi data minimal. Saya akan kepengen tahu alamat email supaya nanti saya dengan mudah untuk menggabungkan atau saya tidak terlalu sering mengadmit untuk gabung ke Gmeet ini. Ya. Itu yang pertama sebagai pembuka, kemudian saya berpesan di kondisi pandemi sekarang ini untuk selalu menjaga kondisi badan, istirahat teratur, makan cukup, keluar jika penting, dan selalu menjaga prokes. Nah, karena apa? Ya, karena virus itu kan tidak terlihat. Ya, virus itu kan tidak terlihat. Di sekeliling kita sebetulnya banyak ribuan, bahkan jutaan, mungkin miliaran virus, bakteri yang berada di sekeliling kita. Tetapi yang berbahaya ataupun yang tidak berbahaya itu kan kita tidak tahu. Ya. Dan nyatanya sekarang ada virus yang berbahaya yang bisa menyerang kita. Saudara-saudara kita telah merasakan efek dari virus COVID-19. Ya. Oke, saya tidak berbicara panjang lebar terkait dengan itu. Silakan Anda ikuti prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Satu hal itu, kemudian nanti daftar hadir gunakan link yang saya bagikan kemarin ya. Silakan diisi. Linknya pakai yang kemarin saja sama dan itu. Oke. Oke, sebelum saya berbicara lebih banyak lagi, ada yang mau usul, menyampaikan sesuatu atau apa, terserah, silakan. Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, harap diikuti sampai nanti kelulusan, karena ini kan kelas 12. Saya akan memberikan nilai yang bagus bagi siswa yang aktif mengikuti pembelajaran. Ya,
Saya tidak melihat nilai hasilnya berapa, tetapi proses bagaimana kalian ikut belajar secara daring itu yang lebih penting bagi saya. Nah, karena nantinya kemampuan nanti akan terus diasah selama kalian mau belajar. Jadi tidak hanya sampai di sini saja. Ya, itu terkait hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan penilaian ya. Gampang saja saya menilai. Kalau mau nilai yang bagus mah saya tinggal bikin nilainya ya, tinggal menuliskan dan tinggal melaporkan ke wali kelas, ketua jurusan dan seterusnya. Ya, tetapi bagaimana mengikuti proses pembelajaran dengan baik itu tidak semua siswa mampu. Nah, karena itu usahakan selalu mengikuti dengan baik. Karena kan saya tidak pernah lama, paling banter 20 menit, 30 menit. Ya, nggak pernah lama. Saya pikir ini tidak terlalu menguras paket data. Ya. Oke, saya akan berbicara materi sekarang. Bentar, saya perlu mengeluarkan aplikasi yang lain. Saya akan share screen. Ya. Di awal saya sudah menyampaikan bahwa materi yang akan kita pelajari diantaranya ada peluang atau probabilitas. Setelah itu kita akan belajar matrik. Setelah matrik kita belajar kalkulus. Nah, terkait dengan materi yang pertama, terkait dengan materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang probabilitas atau peluang. Probabilitas ya. Tulisan saya terlihat dengan jelas nggak ini? Jelas ya, tulisan saya nampak dengan jelas di layar kalian? Jelas Pak, jelas. Oke, kebaca ya. Kalau kebaca mohon diperhatikan. Kemudian, saya ingin berbicara namanya peluang atau probabilitas. Saya yakin kalian sudah sering mendengar kata peluang. Kata peluang sendiri sudah kalian dengar dan sering mengucapkan tentunya. Nah, kalau pernah mengucapkan tentu maknanya tahu. Nah, yang penting maknanya dulu. Maknanya. Peluang saya bisa diterima di SMK Negeri 2. Nah, awal mendaftar jadi siswa baru dulu pernah berpikir seperti itu. Bisa jadi ya. Itu sudah menggunakan makna peluang dalam sebuah kalimat. Apalagi peluang seseorang terinfeksi virus COVID-19. Nah, itu juga sudah memiliki makna peluang. Tidak sulit sebetulnya. Peluang tim sepak bola bisa memenangi pertandingan. Nah, itu juga peluang. Peluang seseorang menjadi presiden Republik Indonesia itu juga peluang. Banyak sekali yang bisa kalian buat kalimat yang memiliki makna peluang. Itu diperhatikan betul ya. Mulai karena itu harus memiliki syarat jika dikatakan sebagai peluang. Nah, saya kepengen tahu syaratnya ada apa saja. Coba silakan. Ada yang mau menyebut? Salah satu. Faranda. Syaratnya kalau dikatakan sebagai peluang itu harus bagaimana? Siapa yang berpendapat? Lisna, Galih, Aji, Jilung, Jihan.
Siti, Maike, silakan. Siapa yang lain ini? Masih banyak nih, nggak kelihatan. Jadi kalian kan sering ngomong peluang. Peluang si siapa? Aji Cilung menikah di tahun ini berapa persen? Nah, misal seperti itu kan. Ini kan sudah berbicara peluang. Nah, syarat ketika peluang bisa terjadi itu harus bagaimana? Kita harus tahu dulu nih syaratnya. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Silakan. Syaratnya harus ada kejadian. Kalau nggak ada kejadiannya, bagaimana bisa menentukan peluangnya? Ya, kejadiannya adalah pandemi. Ada kejadian. Kejadiannya adalah pertandingan sepak bola. Kejadiannya adalah pendaftaran siswa baru. Kejadiannya adalah sedang melakukan pengobatan massal. Banyak. Yang penting ada kejadian. Oke? Bisa dipahami satu ini syarat? Halo? Halo, saya berbicara sendiri apa bagaimana nih? Halo. Bisa dipahami satu syarat? Bisa, Pak. Oke. Yang kedua, atau percobaan. Ini syarat kejadian, bisa juga percobaan atau eksperimen. Boleh. Ini satu hal atau satu syarat. Percobaannya adalah mengundi sebuah koin. Nah, itu percobaan. Atau eksperimennya adalah mengundi sebuah koin. Eksperimennya adalah membuat vaksin. Nah, eksperimen diuji cobakan pada pasien. Vaksinnya itu ampuh atau tidak. Nah, itu eksperimen atau percobaan. Jadi syaratnya harus ada kejadian atau percobaan atau eksperimen. Keterangan tadi sudah saya berikan contoh. Kejadiannya, eksperimennya atau percobaannya apa saja. Ya. Ini nanti dicatat di dalam buku kalian, jangan cuma didengerin saja, harus dicatat di dalam buku. Ya, nanti saya tanyakan catatannya mana. Ya. Syarat yang berikutnya apa? Nah, syarat yang berikutnya apa? Siapa yang bisa? Ini yang pertama. Yang kedua. Siapa? Dari eksperimen, saya ulang lagi. Kok nggak bisa diketik? Oke. Ya. Dari kejadiannya adalah vaksinasi. Kejadiannya adalah ada kejadian pertandingan sepak bola. Peristiwanya ada pendaftaran siswa baru. Ini bisa silakan saya pakai kata yang semakna dengan kejadian, boleh terserah saja. Ya, banyak tadi yang saya contohkan. Dari kejadian atau peristiwa tentu ada hasil. Nah, kalau nggak ada kejadiannya nggak ada hasilnya. Gitu. Percobaannya siswa kelas 12 ATBH 2 menanam pohon apa itu kan terserah.
menanam padi, menanam singkong, menanam sayur-sayuran kejadiannya. Dari kejadian atau peristiwa atau percobaan atau eksperimen itu tentu ada hasil. Hasil ini apa? Nah, harus didefinisikan. Hasilnya itu adalah hasil itu apa? Kemungkinan dari seluruh yang dapat terjadi dari suatu peristiwa atau kejadian. Kemungkinan seluruh. Kalimat yang bagus. Dari suatu kejadian atau peristiwa atau eksperimen ya bolehlah. Nah, peristiwa. Nah, jadi kemungkinan dari seluruh yang dapat terjadi, dari seluruh yang mungkin, kemungkinan seluruh yang dapat terjadi dari suatu kejadian atau peristiwa. Ya. Menanam cabai, kemungkinannya hasil bisa tumbuh dengan subur, bisa mati. Gitu? Kemungkinan seorang sekarang di masa pandemi bisa terinfeksi virus, bisa lolos atau tidak terinfeksi. Pertandingan sepak bola contohnya ini, kemungkinan menghasilkan suatu pertandingan bisa seri, bisa satu tim menang, bisa satu tim kalah. Itu namanya hasil. Oke. Ya, ini yang kedua lah. Sekarang yang ketiga. Oke, yang ketiga harus ada apa? Harus ada kejadian yang diinginkan. Oke, boleh. Kejadian yang diinginkan. Kejadian yang diinginkan itu adalah merupakan bagian kecil dari hasil. Bagian kecil dari hasil. Ini kemudian yang dinamakan sebagai ruang sampel. Yang hasil ini adalah ruang sampel. Nah, yang ini adalah dinamakan sebagai ruang kejadian atau sebagian dari hasil atau peristiwa yang terjadi. Jadi ada 3 hal syarat suatu peluang, atau nanti akan kita membicarakan peluang atau probabilitas. Ada 3 syarat. Tolong ingat-ingat ini. Kalau suatu peristiwa, percobaan atau eksperimen yang memenuhi 3 syarat ini, berarti kita bisa melanjutkan sebagai perhitungan dari peluang atau derajat dari probabilitas. Ingat-ingat ini ya, ini tolong diingat-ingat. Nah, sekarang bagaimana kita mendefinisikan suatu peluang? Kalau peluang suatu kejadian dinotasikan dengan P menunjukkan peluang, kejadian saya notasikan dengan A, bolehlah. B boleh. C boleh, D boleh, terserah. Ya. P dalam kurung A, membacanya peluang dari suatu kejadian A, peluang dari suatu kejadian B, peluang dari suatu kejadian C, dan seterusnya.
Saya admit dulu yang baru masuk ya. Peluang dari suatu kejadian A atau peluang dari suatu kejadian B adalah perbandingan dari kejadian suatu peristiwa terhadap hasil yang mungkin seluruhnya bisa terjadi. Jadi ini kalau saya notasikan NA ruang kejadiannya, kalau ini saya notasikan NS ruang sampel, maka peluang dapat ditentukan dengan membandingkan NA dengan NS. Nah, ini teorinya. Teori kok susah amat, ya harus dipahami. Ya, mau tidak mau harus paham. Tetapi pada prakteknya nanti mudah. Ini ya silakan. Ini teorinya. Dicatat, kalau dicatat dari tadi, yakin sudah mendapatkan 5 lembar kertas catatanmu udah penuh. Itu. Kalau hanya 1 lembar berarti nulisnya hanya seperti yang saya tuliskan. Ya, padahal itu yang saya terangkan banyak. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang bertanya apa tidak? Silakan tanya. Halo, paham nggak yang tadi saya terangkan? Rosita, paham? Michael, Paham, Pak. paham ya? Paham. Terus, siapa lagi yang belum? Galih, Lisna, sudah paham belum? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, lanjut ya. Dilanjutkan sekarang. Nah, jadi membandingkan antara banyaknya kejadian dengan seluruh kejadian yang mungkin bisa terjadi. Oke, saya akan berikan contoh sekarang. Nah, satu saja, contohnya tidak bisa banyak-banyak. Misalkan di dalam suatu ruangan, ini katakan kotakan ini adalah sebuah ruangan. Saya ulangi lagi, dalam suatu ruangan nanti ditulis, ya, jangan gambar kotak, tapi dipakai kalimat ya. Di dalam ruangan ini ada 10 orang yang terinfeksi virus corona. Ya. Ada si A, si B, si C, si D, si E, dan seterusnya ada 10 orang. Ya. Dokter ingin memanggil 1 orang pasien. 1 orang pasien akan dipanggil. Berapakah peluang seseorang bisa terpanggil oleh sang dokter? Berarti ingin memanggil 1 dari 10. Ya, peluangnya 1/10. 10 ini tadi yang dinamakan sebagai ruang sampel atau banyaknya ruang sampel. Ke 10 pasien ini seluruhnya berkemungkinan dipanggil. Saya ulang lagi ya. Ke 10 pasien yang berada di dalam satu ruangan ini semuanya berkemungkinan dipanggil. Tetapi sang dokter menginginkan memanggil 1 orang. NA-nya sang dokter menginginkan memanggil 1 orang untuk diperiksa. Maka peluang seseorang itu berarti berada di dalam 10 ini. Bisa terpanggil ada berapa? Berarti 1 dibanding 10. Kalau sang dokter menginginkan memanggil 2 orang sekaligus. Saya ulangi, ada kata sekaligus.
Kenapa? Karena memanggil itu bisa sekaligus. Kalau memanggil dua orang itu berarti bisa manggil sekaligus dua. Bisa manggil satu persatu. Nah, kan gitu. Nah, itu kalimat itu harap dipahami. Karena penting maknanya. Makna sekaligus dan makna satu persatu. Jika ingin memanggil, nah ini saya menggunakan yang kedua pertanyaannya. Dua pasien sekaligus. Saya pakai sekaligus ya. Nanti satu persatu saya bahas kemudian di pertemuan berikutnya. Bagaimana peluangnya? Nah, oke, berarti 2/10. Oke. Dari syarat yang tadi diajukan ada 3 kan? Peristiwanya apa? Peristiwanya adalah perhatikan betul nih. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi peristiwanya apa? Peristiwanya adalah dokter ingin memeriksa pasien yang terjangkit COVID. Ada peristiwa. Yang kedua syaratnya apa? Hasil dari pemeriksaan dengan memanggil satu orang berarti hasilnya 10 orang itu berkemungkinan dapat dipanggil. Oke. Yang ketiga syaratnya apa tadi? Kejadian. Kejadiannya adalah satu orang akan dipanggil oleh dokter. Kejadiannya adalah 2 orang akan dipanggil oleh dokter. Nah, dari contoh ini silakan nanti diidentifikasi. Pertama, kejadian tadi sudah saya terangkan. Nah, kejadiannya adalah dokter ingin memeriksa pasien COVID-19. Terus hasilnya adalah seluruh ke-10 pasien itu berkemungkinan dapat dipanggil. 3 adalah kejadian. Kejadiannya adalah satu pasien akan dipanggil oleh dokter. Bisa dilengkapi ini ya. Halo? Bisa melengkapi 1, 2, 3 ini? Halo, halo. Saya ngomong sendiri apa bagaimana nih? Halo, halo. Rosita. Hah? Paham gak nih? Ini bisa melengkapi nggak kejadiannya apa? Hasilnya apa? Kejadiannya apa? Bisa? Jadi bingung apa bagaimana ini? Hah? Ini suaranya pada kemana ini suaranya? Suaranya, halo? Kifty. Ya, tadi membunyikan mic-nya. Galih, Aji, Jilung, Jihan. Oh, jangan-jangan pada kabur loh. Bagaimana ini saya ngomong sendiri ya? Ada ya. Tapi paham ya, tadi katanya paham ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, saya nggak paham. Nggak paham, nanti akan saya tulis. Oke, ini satu contoh. Ya, satu contoh saya ulangi contohnya. Ya. Jadi ceritanya ini, saya ulangi. Ini kita hapus dulu yang kedua. Saya ulangi. Oke, sebentar. Kok ini nggak bisa besar nih. Saya ulangi ceritanya. Ini dalam sebuah ruangan terdapat 10 pasien yang terinfeksi virus 19. Ini ruangan pasien. Dokter akan memeriksa ke-10 pasien tersebut dengan cara memanggil satu persatu pasien tersebut. Nah,
Berapakah peluang seseorang dapat terpanggil untuk diperiksa? Nah, ya. Nah, tadi saya suruh melengkapi kejadian. Kejadiannya itu apa? Kejadiannya adalah dokter akan memeriksa 10 pasien yang terinfeksi virus. Nih, kamu nulisin ini yang tadi saya sebutkan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ke-10 pasien itu berkemungkinan dapat dipanggil. Ini namanya ruang sampel atau saya tuliskan NS. Ini sudah saya tuliskan NS yang 10 hijau ini. Ada 10 pasien berkemungkinan terpanggil. Dinamakan hasil. Yang ketiga, kejadian. Kejadiannya dinotasikan dengan A. N menunjukkan banyaknya. NA itu banyaknya pasien yang dipanggil. Ada 1. Nah, berarti peluangnya adalah NA dibanding NS kan. Tadi saya menuliskannya. Ini rumusnya kan tadi. NA dibanding NS. Berarti 1 dibanding 10. Kan gampang. Gitu saja kalau nggak bisa ya harus dibaca berulang-ulang. Ya, 1 dibanding 10. Nah, kalian disuruh melengkapi kejadiannya, memberi keterangan kejadiannya apa, hasilnya apa. Ya, kejadian yang diinginkan. Yang ketiga itu kejadian yang diinginkan. Bisa tambahkan ya. Yang diinginkan. Nah, atau namanya NA tadi. Banyaknya itu NA tadi. Nah, tuh, jadi peluangnya adalah 1 dibanding 10. Ini contoh yang 1. Ya. Contoh yang kedua, saya akan berikan contoh yang kedua. Oke, saya akan berikan contoh yang kedua. Di suatu ruangan terdapat 10 orang terdiri dari 6 pria dan 4 wanita. Suatu ruangan terdapat 6 pria dan 4 wanita, berarti semuanya ada 10. Terus dari 10 itu akan dipilih 1 siswa untuk berbicara, menyampaikan pendapat. Saya ulangi lagi. Dari suatu ruangan terdapat 6 pria dan 4 wanita. Dari 10 orang itu akan dipilih 1 orang untuk memberikan presentasi. Berapakah peluang yang terpanggil adalah seorang wanita? Oke, ini agak mikir dengan yang tadi sedikit berbeda, tetapi intinya sama. Pertama, kejadiannya apa? Kejadiannya adalah memilih 1 orang untuk presentasi. Nah, kan, ini kejadiannya. Yang kedua, hasilnya adalah ini hasilnya adalah ke-10 orang itu berkemungkinan dapat terpanggil. Ini nanti dilengkapi. Ini namanya NS atau ruang sampel 10. Ketiga, kejadian yang diharapkan.
diharapkan adalah satu orang wanita. Berarti NA-nya 1. Nah, kalau sudah menuliskan 3 syarat ini tadi dari pengertian probabilitas peluang kan sehingga mudah untuk menuliskan nilai probabilitasnya. Probabilitasnya adalah seorang peluang kejadiannya adalah ingin memanggil satu orang wanita. Di dalam satu ruangan itu ada berapa wanita? Ada 4. Saya ulangi lagi. Di dalam ruangan itu adalah ada 4 wanita. Yang kepengen dipanggil adalah seorang wanita. Seorang wanita yang jelas itu 4 itu terpanggil entah siapa saja, yang jelas ada 4. Berarti perbandingannya ada 4 dibanding 10. 4 itu siapa? 4 itu adalah ada 4 wanita di dalam ruangan itu. 10 itu siapa? Dan 10 adalah jumlah orangnya, di situ ada 10 orang. Oke, dari 2 contoh itu silakan dicatat yang bagus, yang rapi. Kemudian kalian membuat contoh sendiri yang serupa dengan yang saya berikan contoh. Catat di dalam buku kalian masing-masing. Kemudian nanti sebagai tugas nanti ditunjukkan ke saya. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Nanti silakan dibuka lagi videonya. Ada yang bertanya enggak? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Kita baru berbicara mengenai konsep peluang. Saya ulangi lagi. Besok, pertemuan berikutnya, membacakan tugasnya yang dikerjakan masing-masing. Tugasnya apa tadi? Membuat contoh sesuai dengan yang saya berikan tadi, tetapi dengan cerita yang berbeda. Oke ya. Pertemuan berikutnya satu persatu dibacakan tugasnya. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri sampai di sini saja. Saya akan lanjutkan minggu depan. Atau saya beri kesempatan dulu kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, tidak ada. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.